down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Rizky Amelisa dengan NIM 2412220088 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Berikut ini adalah soal dari studi kelayakan bisnis. 1. PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi resiko utama yang dihadapi bisnis ini. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 588 juta. Proyek arus kas bersih tahunan adalah 238 juta selama 5 tahun. Tingkatan diskonto yang digunakan adalah 12%. A. Hitung nilai sekarang bersih NPV Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? 3. Sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 188 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 108 juta dengan biaya operasional 100 juta. A. Hitung waktu balik modal payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap sebesar 138 juta per bulan dan biaya variabel sebesar 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. A. Berapakah jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 per porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. 1. Lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah hasil dari 5 jawaban soal tersebut. Risiko utama yaitu banjir mengakibatkan kerusakan kandang, kehilangan ternak, dan penyakit. Yang kedua ada penyakit ternak seperti flu burung yang mengakibatkan kematian massal. Yang ketiga ada logistik, sulitnya transportasi ketika banjir menghambat distribusi. Yang keempat ada operasional, gangguan pada akses air bersih dan listrik. Strategi mitigasi risiko, yang pertama ada infrastruktur tahan banjir, yang kedua ada asuransi ternak, yang ketiga ada program kesehatan ternak, yang keempat ada stok pakan dan air, yang keempat ada sistem logistik alternatif. Ini adalah rumus dan hasil NPV-nya. Untuk menghitung NPV Net Present Value, kita menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih tahunan selama 5 tahun dengan tingkatan diskonto 12%. Nilai sekarang dari arus kas setiap tahunnya dijumlahkan, kemudian dikurangi investasi sebesar 588 juta. Hasilnya adalah NPV positif 269,7 juta yang menunjukkan proyek ini menguntungkan.
Menilai kelayakan proyek berdasarkan IRR. Kasus ini IRR sebesar 14% lebih tinggi daripada diskonto 12%. Sehingga proyek layak dijalankan karena memberikan pengembalian yang lebih besar daripada biaya modal. Baik period, pendapatan bulanan bersih 108 juta dikurangi 100 juta sama dengan 8 juta. Waktu balik modal 188 juta dibagi 8 juta sama dengan 23,5 per bulan atau sekitar 2 tahun. Kelayakan, jika waktu balik modal maksimal adalah 2 tahun, usaha ini hampir layak karena berada di ambang batas waktu yang diharapkan. Break-even point. Untuk menghitung BEP dalam unit, rumus yang digunakan adalah biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Diketahui biaya tetap 138 juta, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. BEP sama dengan 138 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan BEP unit 138 juta dibagi 25.000. Untuk menghitung apakah bisnis ini akan menguntungkan, kita hitung total pendapatan dan total biaya berdasarkan penjualan 2.000 per porsi. Total pendapatan yaitu 2.000 per porsi dikali 50.000 sama dengan 100 juta. Total biaya tetap 138 juta, biaya variabel 2.000 per porsi dikali 25.000 sama dengan 50 juta. Jadi, total biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 138 juta ditambah 50 juta sama dengan 188 juta. Laba atau rugi, pendapatan dikurangi total biaya 100 juta dikurangi 188 juta sama dengan 88 juta. Jadi penjualan dengan harga 2.000, bisnis ini mengalami kerugian 88 juta. Faktor yang dipertimbangkan. 1. Biaya logistik. Dekat dengan pemasok mengurangi biaya bahan baku. Dekat dengan pasar mengurangi biaya distribusi. Yang kedua, waktu pengiriman. Lokasi dekat dengan pasar mempercepat pengiriman ke konsumen. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Pilih lokasi dengan akses mudah ke tenaga kerja lokal. Yang keempat, biaya operasional. Pertimbangkan harga tanah, listrik, dan fasilitas mendukung di masing-masing lokasi. Yang kelima, ketahanan pasokan. Lokasi dapat memasok penjamin pasokan bahan baku yang stabil. Rekomendasi, jika permintaan pasar sangat besar dan pengiriman cepat menjadi prioritas, pilihlah lokasi B, dekat dengan pasar utama. Yang kedua, jika stabilitas pasokan bahan baku lebih penting untuk menjaga kualitas produk, pilih lokasi A, dekat dengan pemasok. Kombinasi dengan strategi logistik untuk meminimalisir dampak lokasi yang dipilih. Saya Mutiara Rizky Amelisa, pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Jangan lupa subscribe ya.